Balai Besar POM di Makassar menekan peredaran produk mengandung bahan kimia obat. Hal itu terlihat dalam kegiatan bimbingan teknis, BIMTEK, kepada distributor obat bahan alam, OBA, dalam rangka perkuatan pengawasan OBA yang mengandung bahan kimia obat, BKO, di Aula Baji Minasa BPOM Makassar, Jumat, 12 September 2025. Kegiatan ini digelar menyusul hasil evaluasi Badan POM RI yang menemukan masih banyaknya temuan produk OBA mengandung BKO, bahkan berulang meski sebelumnya telah diumumkan dalam public warning. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat sekaligus menurunkan potensi ekonomi sektor obat bahan alam. Kepala Bagian Tata Usaha BB POM di Makassar, Andi Amirah Nilawati, mengatakan BIMTEK ini merupakan tindak lanjut arahan BPOM untuk memperkuat pengawasan. Masih banyak temuan produk berulang, sehingga dipandang perlu dilakukan intervensi dalam rangka perkuatan pengawasan OBA mengandung BKO, katanya. Amirah mengaku, BIMTEK juga melibatkan banyak pihak terkait seperti praktisi kesehatan, asosiasi, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Adapun peserta yang hadir terdiri atas distributor, toko herbal, dan pengecer obat tradisional. Selain itu, literasi bagi distributor obat, khususnya depot dan lapak jamu yang berperan dalam rantai distribusi, juga sangat penting, ungkapnya. Beberapa materi yang diberikan untuk para peserta BIMTEK seperti definisi OBA, BKO, OBA mengandung BKO, regulasi, dan bahayanya, tanggung jawab serta peran distributor, sanksi administratif dan pidana bagi distributor yang melanggar. Tak hanya itu, cara mencegah peredaran OBA mengandung BKO di fasilitas distributor, termasuk identifikasi produk melalui aplikasi penjelasan publikos, peringatan agar distributor tidak mendistribusikan OBA mengandung BKO dan ajakan bersama BPOM menjaga keamanan dan mutu produk OBA, serta langkah yang harus dilakukan jika menemukan OBA bermasalah. Kegiatan bimbingan teknis OBA, penguatan pengawasan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi dan arahan dari BPOM, di mana masih banyak temuan produk yang berulang, sehingga dipandang perlu untuk melakukan intervensi dalam rangka penguatan pengawasan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Di samping itu perlu dilakukan peningkatan literasi bagi distributor obat bahan alam, khususnya depot dan lapak jamu yang berperan dalam rantai distribusi. Melalui bimbingan teknis obat bahan alam yang mengandung BKO ini, kami berupaya melibatkan banyak pihak terkait. Di antaranya yang hadir hari ini adalah distributor, toko herbal, dan pengecer obat tradisional. Tim penyelenggara menyiapkan materi-materi yang mencakup definisi obat bahan alam, bahan kimia obat, dan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, serta regulasi dan bahayanya. Kemudian juga ada tanggung jawab dan peran distributor, serta sanksi administratif dan pidana bagi distributor yang melakukan pelanggaran dalam pendistribusian obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Cara mencegah masuk dan beredarnya obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat pada fasilitas distributor, dan cara mengidentifikasi produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat dengan menggunakan aplikasi penjelasan publik OTSK, serta memperingatkan distributor untuk menghindari pendistribusian obat bahan alam yang mengandung BKO, dan ajakan untuk bersama-sama Badan POM menjaga keamanan dan mutu produk obat bahan alam, termasuk hal-hal yang harus dilakukan oleh distributor jika menemukan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Kami berharap kegiatan BIMTEK ini akan memberikan pencerahan dan menambah wawasan peserta BIMTEK untuk menghindari peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Demikian. Materi yang tadi disampaikan adalah materi tentang penguatan pengawasan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Penyampaian materi ini pertama bertujuan untuk menjaga kelestarian dari obat bahan alam itu sendiri. Karena kenapa? Jika obat bahan alam ini dengan isu-isu mengandung bahan kimia obat, tidak terdaftar, tidak mempunyai izin edar, ini dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alam itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada keamanan yang bisa, jaminan keamanan terhadap produk tersebut, karena adanya bahan kimia obat di dalam produk tersebut. Kemudian untuk pelaku usaha,
jika tingkat kepercayaan masyarakat ini menurun, tentunya akan mempengaruhi daya jual, daya beli masyarakat, karena tidak ada lagi yang akan menggunakan bahan obat tradisional tersebut, karena mereka sudah tidak akan percaya kepada obat tradisional tersebut. Kemudian pasti dari dulu jika obat tersebut tidak bermanfaat lagi, pasti akan dijauhi oleh masyarakat, pasti akan jauh dari slogan yang pernah didengung-dengungkan, itu kembali ke alam atau back to nature. Artinya masyarakat percaya bahwasanya salah satu pengobatan alternatif adalah menggunakan obat bahan alam atau obat tradisional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.